level 1. Kalau ketemu di lane, kecil habis kecil. Lihat aja. Daripada sama apa Cloud lebih sakitan one. Oh iya pasti dong. Iya. Ya karena ya mungkin gue juga ya salah satu pemain one lah yang suka sama one gitu ya. Karena yang gue rasakan adalah di saat kita menggunakan one, kita berada di lane gitu, kita emang enak banget dengan one yang memiliki apa ya, skill yang bisa melemparkan sebuah tanda gitu loh. Lalu nggak bisa kemana-mana, orangnya mau sembunyi dalam rerumputan juga, swallow patch-nya juga pasti akan kelihatan gitu. Lah kamu mau kemana? Udah ada marknya ya? Mau sembunyi di situ juga marksnya bisa menunjukkan posisi dari Benedetta gitu. Walaupun nanti mereka di dalam satu lane. Itu aja, minus point-nya itu. Iya. Itu nyebelin banget. Banget. Itu nyebelin banget loh minus point-nya. Dan di sisi lain, apalagi hero-hero Todak itu hero maju semua ya. Kayak si Ina yang kalau trapnya udah kena pasti bakal guard Soul Eater ya. Itu emang enak banget buat main-main. Benedetta yang bisa incer ke arah belakang. Apalagi ngincer ke sampingnya wah itu udah gampang banget buat orang udah percaya minus point. yes, benar, bukan sembarang benar. Ruby sudah diamankan dari para pemain dari tim Vintage yang kali ini di pertandingan yang pertama yaitu Todak dan juga Omega. Hampir bisa dibilang di 2 game pertama tidak adanya Natalia Esmeralda. Udah nggak boleh Natalia Esmeralda. Yuzong juga. Yuzong ya. So Brody lah, Brody tuh meskipun main dash damage yang kurangnya tapi tetap aja ya. 4 hero ini dalam catatan kita menjadi 4 hero yang masih di karantina ya. Belum 4 boleh hero Natalia yang member permanen. Natalia masalahnya gila loh, dia hampir di turnamen-turnamen manapun selalu kena loh. Bro di Esmeralda tuh masih suka lepas, Yuzong juga masih suka lepas. Natalia ini loh, yang bener-bener kayak biasa Selena habis. juga kena, cuman ini emang kali ini Natalianya solo karir gitu loh. Selenanya berhasil main. Jujur ya, gue bahkan pribadi kalau dengan dia tahu mau pakai Benedetta sama lapu-lapu, gue nggak bakal pakai. Kenapa? Karena untuk pick over mereka bisa pakai hero-hero support yang lain. Hey, support asik, support ya. Bisa pakai Marsha atau enggak Loyi. Fail loh, aku pengen lihat fail sih sebenarnya. Kalau dilihat banget, maksudnya daripada nggak efektif, mereka tuh bisa dibilang tuh damage spot lah bilangnya kan. Support damage ya kan, support damage. Dan dimana ketika 2 fighternya itu nge-dive ke belakang, dia masih bisa teamfight atau sustain baru sama masukin di sampingan gitu. Ya kalau misalnya tanknya kan ya udahlah ya pasti bonyok kan. Masih banyak di depan. Ya kayak misalnya Lowi kan ganggu banget tuh. Lowi, Eudora, masih ada Harley mid lanernya. Oke, ada Harley sekarang. Sudah lama tidak terlihat, akhirnya Harley muncul kembali. Ini buat nge-lock sih Harley-nya ini. Harley-nya buat nge-lock dan ini harusnya mereka baik hero lock sih biasanya. Ya makanya kan pick over-nya kayak gak ada damage di early-nya gak sih mereka nih untuk dari magi damage-nya. Ya mereka ditabrak-tabrak, ini bisa kelar kecuali lapu-lapunya sama Benedetta-nya bisa untuk menetralisir semua lah. Mereka harus ambil tank sih ini. Oke, Tigreal yang menjadi pilihan terakhir untuk Todak, sementara itu satu pilihan terakhir untuk Omega Esports sekarang akan jatuh kepada siapakah support system yang akan diambil oleh Omega. Tahu mau main Tigreal aku sih namanin Eudora gak sih? Lui itu parah, dia ganggu banget, literally ganggu banget. Bahkan kalau Eudora memang kan apalagi bisa tek-tek gitu kan. Iya. Nah, tapi Lui kan bisa sempur. Udah sempur masuk. Lo itu AOE-nya gede banget sih. Gede banget AOE-nya ke belakang dan menyebalkan. Karena ketika Lui Sakaratul mau yang bergabung, dia punya ini absorb damage. Iya. Dia punya absorb damage beda sama Eudora. Eudora mungkin damage-nya gede. Ada mungkin gede juga, tapi Eudora dideketin ya gitu loh. Oh, satu hal mengejutkan kembali, ada Sylvana Support ya. Supportnya, Sylvana support. Ini bakal ditangkap-tangkap dari seorang Ciku ya. Dan harusnya para pemain dari tim Todak udah tahu itu. Kalau mereka mungkin bisa untuk ngepres di sisi samping. Dan Selenanya kali ini harus bener-bener ngamanin. Dia harus rotasi banget ya. ya. Visionnya untuk seorang Harley. Dia juga harus ngamanin sisi sampingnya. Dan bahkan dia harus bisa bantu Benedetta. Oke. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu keuntungan mereka lawannya Warman. Mungkin ada yang secara gampang.
Well, kita bakal lihat seperti apa game keduanya antara Todak dan juga Omega. Apakah akan di-secure 2-0 dan mematahkan 28% vote yang dilakukan sama netizen. Langsung aja kita lemparkan kepada caster kita yang bertugas, Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Oke, terima kasih Cimomo. Ini dia game kedua kita di match yang pertama antara Todak versus Omega. Tapi sebelumnya ini kita akan membacakan sedikit pesan-pesan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua yang ada di luar sana nih ya. Ada dari Yahya _KRWN nih, ngerjain revisi dari awal. Asilang ngerjain revisi sambil nonton M2. Acak list langsung aja boleh. God. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi. Dan ini dia di game yang kedua, Todak versus Omega. Akankah Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak? Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan bakal coba diganggu, ejector ke arah belakang dan ternyata Health udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi. Tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan blue buff, dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga, ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan clearing oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah, terlalu offside, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk nge-defense blue buff. Tidak boleh di-delay oleh seorang Tigreal dengan second hammernya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin-assassin yang sedang digunakan. Mengganggu banget, langsung dicolok begitu aja, terdiam sejenak tapi terkena tadi efek Abyssal Roam, tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana, dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah, ada pertempuran antara One dan juga Benedetta. Swallowpad-nya kena tadi. Dan lihat Pak Pulung tadi, telur dadar gulungnya dari spiral stragglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat, seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang One dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada weakness point di dalam tubuh dari para Formate. Benar, Swallowpad-nya benar-benar akan memberikan sebuah efek yang baik, tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area Turtle. Ada pertempuran yang udah tercipta, akankah bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat dari Hajis jika punya retribution di arah belakang sana, spiral dia sedang langsung dijaga dari arah belakang. Lapu-lapu, ini dia, jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lapu-lapu too strong. Wow, akankah harus ada Silver untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lapu-lapu nantinya yang akan diambil oleh One ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana. 2 item ini mungkin akan bisa menjadi combo yang sangat baik untuk bisa mendorong mundur ataupun mendorong lajunya regen HP yang dimiliki oleh lapu-lapu nih. Lihat lapu-lapunya ngangkat ketek langsung jeder, gede banget tuh. Jalan. Lu pernah satu tim gak sih sama dia? Sama lapu-lapu? Iya. Lu berantem gue pukulin kecilin, gue kolekin, gue mintain jajan, gue mintain duit dulu lapu-lapunya. Bener. Tapi buat brother semua, karena seperti biasa kita lagi technical issue, but it's okay, no problem. Kita bakal baca-bacakan pesan dari kalian bersama dengan Momo-chan juga. Silakan, ada nggak dari Momo-chan? Ini enak banget nih, dari Maulana. Dia nonton M2 sambil makan mie goreng, tetap dukung Indofried. Makasih. Makan Indomie goreng. Enak banget ya. Indonesia pasti menang, Gogoko Indofried dari Dapu Saga. Nah, ini ada dari Maulana Ashefi. Walaupun RRQ belum main, tetap nonton M2 sambil ditemenin tugas. Lihat, iya benar-benar respect sama M2-nya. Keren kalian, keren. Mantap. Pak Pulung ada? Ada lagi nih dari Randikas DM nih ya. Iya, cakep. Bang Somat bagi-bagi rejeki. Cakep. Jalannya arah ke Singapura. Mantap. Ya udah pasti RRQ yang jadi juaranya. Dan Pak Pulung, boleh. yang kita debatkan tadi, Eone. Ini ada orang dari Malaysia, keluarga kita dari Mobile Legends juga negara bilang, tetangga kita. Ya, Bang, pemain Todak yang tulisannya Eone dibaca Iwan, Bang. Orang Malaysia sebutnya Iwan. Dari Abdullah Kadir. Makasih Kadir ya.
Iya, terus ini ada pantun juga dari Iksan TFQ. Apa tuh? Buah papaya, buah durian. Cakep. RQI pasti masuk final. Amin. Wah, amin. Kirain itu nama buah-buahan. Enggak, kita pasti aminin, cuman Amin tidak dong. nyambung tadi. Mohon maaf ya Syarif, Ahmad Syarifulo, nonton pertandingan M2X, nonton lawan OJY. Gua kagak ngelawak jambul. Ada lagi nih Apa, dari apa, Zongki, lagi istirahat sekolah gua share screen M2. Ya ampun, mantap. Lo istirahat sekolah, share Keren. screen, ntar share screen M2 tag gua. Share, Tag coba. gua. Kamu sahabat kita. Lo tag gua repost, gua buktiin kalau wah lo the best. Gila terbaik. Bagus. Gokil lo. Ini ada Gokil. Gabriel Oktara. Ya. Apa tuh? Siang-siang makan buah nangka. Cakep. Buah nangka dibeliin Ibu Ara. Cakep. Kalau M2 ada Indonesia, negara lain gak akan juara. Indo Woi. Pride terbaik. Gitu, mantap. Kenapa sih pada jago-jago banget? Jago-jago lu bikin Apa pantun bikin masih pagi. Iya. Iya lo kenapa ya? Gua susah banget lo bikin pantun. Wah, saya kita deh. Itu Udah lah. udah. Daripada gua pusing mikirin pantun, mending kita langsung masuk aja ke dalam game. Let's Oke, go. Bang Ochan? Silakan. Let's go. Let's go, kita lanjut lagi. Udah ada spiral yang dikeluarkan barusan Ji. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku. Bakal coba mundur perlahan, dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover. Dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya. Cikuan Lasis dan ada DPS dari Burn. Seorang Samus yang berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Munis kami 4-1-1. Tustron dan bahkan execute Israel. Wow, Jauhead pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah apa ya? Hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Jauheadnya ngapain sih? Tapi bedanya dia mendorong mundur pemain-pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok-tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Jauheadnya ngapain. Itu. Papale. Ya. Tapi kita bakal lihat dulu like-nya udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau cari Cimomo malah ikut yang kan? joget, tenang. Cimomo ikut harus. Kultisi di arah pertama udah banyak korosan dan bahkan dia lihat juga depan Kultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah. Oh, poker trick yang gak berhasil memberikan damage yang luar biasa di arah mid memang masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya, Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun segi point kill berbeda cuma satu doang, tapi bahkan di sisi lain punya jarak belakang. Kalau dia bakal coba di-set dan belum ada info, jadi sana udah harus tumbang. One last hit, masih bisa bertahan. Dan Smart Missile gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari pon, tapi ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Venom udah dikeluarkan. Udah ada Daddy Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenji-nya masih bisa pulang. Deadly Magic, langsung ada Breath Fighter, diketok angkat ketek semua dikebukin dan masih bertahan Kenji. Ini bukan sembarang Kenji dan Turtle Camp tentunya. Samsung sudah ada kali ini. Yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Todak. Waduh, sudah bergerak tapi Evolution-nya hampir terkena. Wah, Lopez dikeluarkan, ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikor mundur ke bagian belakang, dikejar tadi, angkatnya langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Head, AGC, gak bisa terlalu offside, gak ada damage tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak benar-benar bermain dengan luar biasa, outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan kata. Masalah ya? Aduh ya Allah, sabar, buluk sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nge sama gue, kenapa ya? Udah ada kelangan juga yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget nih, Cikunya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pen juga tapi masih bisa kabur. Kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Freestyle dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil kabur. It's okay, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang
Lapu-lupa. Lapu-lapu. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang satu dan player juga menuju ke arah komplain dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba dari tim Magic, pokoknya kita lihat damage ke Todak masuk. Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan KG-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, KG masih bertahan, langsung sama force ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah space escape dan one last hit ejector. Dan berhasil mengalahkan salah Ciku. Ciku, still survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johan. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak. Dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal tumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama, dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan. Dan udah harusnya mereka worry banget sama lapu-lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 lapu-lapu bakal kuat banget, dan bahkan dia lihat dari Meiji dan juga Focus Streak-nya belum berhasil mengembangkan Yelias, dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelias, ditangkap. Iwan kepada Kablai Bola jadi goyang langsung dikandangin di sana, dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Yelias yang tumpang, langsung ada akan ketek frame fighter dan di arah belakang. Nurtiti langsung, dan lihat terbang. Gak mau biak kayak papulung one-one-nya. Iya, dua orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya lapu-lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada dua marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman, Yus. Itu untung lapu-lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak, Omega kesulitan banget warnya. Itu lapu-lapunya semua damage, ngeliat lapu-lapu matanya gitu semua. Lapu-lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Face masih mengitari aja. Akankah lihat Crossbow Tank yang berhasil keluar dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oje. Dan lihat one last hit, dan masih bisa diamankan oleh seorang Nurtiti. Tapi Iwan digoceng, Nurtiti dengan begitu saja. One last hit masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu buah hujan api, balap apa kau, hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu, dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat di sini bakal coba untuk ngapain satu buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega, mencoba ditangkap dan berhasil seorang pun berhasil semua follow up Iwan, dan ternyata langsung follow up karena seorang pun berhasil mendapatkan satu poin tambah, dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi, karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambah 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja crossbow tanknya bisa bertambah, bisa mendapatkan satu orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga, dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa dibaca terbalik, dan bahkan Gillis sudah diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formace gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminate saja, dan lihat ultimate-nya berhasil dihindari. Silvana hanya
bisa ngedes tapi mentok di dinding, nggak bisa dikeroyok, langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada di depan langsung coba tertangkap, mencoba bergeser dengan Secret Hammer, ternyata Moon masih bisa bertahan di dalam belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang mau jadi koin dan Walaset berhasil diamankan. Dia masih bisa survive di dalam belakang. Elias gak kena satu injek dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain Hell kesulitan, Ciku dan Magic dan juga Poker Trigger berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40 para pemain dari tim Omega. Dan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Lord yang terhormat dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi warnya. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Jauheadnya. Memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akankah Moon yang selamat? Tidak ternyata. Tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel, tapi mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang, lampu-lampu mendapatkan tersisa 2 player saja dari Todak. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Todak. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Todak kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom terlebih dahulu. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya coba aja. Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buffnya akankah berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung aja disambut. Dan udah ada Translation juga sedikit lagi aja tersisa. Udah ada 1 Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Benedetta. Tapi ternyata Flicker dikeluarkan seorang Moon dan tidak berhasil dikeluarkan 1 Buckers Ball of Tank-nya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajizi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedetta-nya bahkan udah mulai dirasikin gak bisa numbangin Hajizi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya, gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Geli sahur kali. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item, Rose Gold, Meteor, dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Tech speed semua itu ya. Itu mohon maaf. Kenapa sepatunya ada 2, Formace? Situ mau lari. Yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Nge-build kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker escape, 2 sepatu, yes. 2 BOD escape, 2 sepatu, yes. Kayak gitu. Apa coba? Hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar, bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega, seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah inhibitor dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita sendiri, ini paling kanan. Oh, banyak yang waiting list, kan gak ditampang, gak diikutin aja. Beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Ciku ya. Ciku teman-teman, pertempuran pun terjadi di bagian bawah Tratamos dan juga Benedetta. Ada Lele terbang, nggak kena Phantom. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya? Berani? Berani. One by one kayak tadi kan? Berani. Kalau ada Serena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Elias dan gak berhasil mendapatkan apapun. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak kesorot kamera. Iya, mendadak
temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Ini masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Hingga terbuka Bapalot yang terkorban yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek. Adizi masih memancing-mancing aja tapi cuman di bagian bawah sana Jauhen berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget Omega, dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana Bapak ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Begipun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah capek gue. capek. Cimo moceng player yuk. Oke, where are you going brotherku? Tapi konten telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik. Tapi freestyle dulu bos. Gak berhasil level ke arah belakang, sedangkan KG dari Magic Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kesempatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage dan berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lapu-lapunya bisa mengkati para pemain dari tim Omega dari arah belakang Pak. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi, permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, siap. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. OMG Padahal Omega ya. head, Jadi OMG gitu. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada Oracle ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain dari tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Itu Bape bakal coba diganggu dari seorang Hell dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba flanking tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Langsung terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan seorang Kenji dan lihat KG still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Elias, but it's okay, no problem. Live steal macam apa itu tadi kita lihat. Kenceng banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Gigi. Tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno pun udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan mundur ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir, nggak mau dipaksakan oleh Jauhen. Agisinya harus coba di-cover dan ternyata Mountain Joker berhasil mendapatkan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, KG Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage-nya. Cross yang udah nyala tapi kali ini mendengar seorang Toto masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Elias. Elias save the day dan Papalo terlalu mulai masuk ke arah dalam. Dan seorang EOD dan ini tandanya ini bencana. Todak akan kehilangan poin yang kedua dan this is it. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega. Pak Lupung, recall courtesy and DKK take the game to Omega. Wow, berhasil kembali untuk mengambil kemenangan 2-0 di match yang pertama. 28% vote yang mereka dapatkan.